Bismillah. Permasalahan yang ke-9 tentang hukum air bekas orang yang mandi junub. Maka ada perbedaan pendapat ulama yang disebabkan perbedaan pendapat dalam memahami hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun." Janganlah seorang dari kalian mandi di air yang diam dalam keadaan dia sedang junub. Adapun dalam lafaz Al-Bukhari, "La yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi." Janganlah seorang dari kalian kencing di air yang diam, yang tidak mengalir, kemudian dia mandi padanya. Dalam riwayat Muslim, yaghtasilu minhu, dia mandi darinya. Dalam riwayat Abu Daud, wala yaghtasil fihi minal janabah, jangan dia mandi padanya untuk mandi junub. Baik, ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan bahwa air yang diam bekas mandinya orang junub atau air yang telah dikencingi dan dia dalam keadaan diam tidak mengalir, maka sebagian ulama mengatakan air itu telah menjadi najis sehingga tidak boleh digunakan untuk taharah. Sebagian lagi mengatakan walaupun tidak menjadi najis tetapi dia sudah menjadi musta'mal, air bekas pakai. Dia masih suci namun tidak mensucikan. Sebagian lagi berpendapat selama air tersebut masih terlihat suci, yaitu tidak tercampur najis atau tercampur najis tapi tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya, apakah warnanya atau rasanya atau baunya, maka hukumnya tetap suci lagi mensucikan. Inilah jemaah sekalian pendapat yang lebih kuat. Lalu bagaimana makna hadis ini yang sebenarnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita mandi junub di air yang diam tidak mengalir. Begitu pula dilarang kencing di situ, di air yang diam yang tidak mengalir. Maka pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwa makna hadis ini adalah untuk mencegah jangan sampai air itu berubah atau menjadi kotor. Jadi tidak otomatis bermakna air tersebut menjadi najis, tidak pula menjadi mustakmal sehingga tidak boleh digunakan untuk taharah lagi. Kata Imam Nawawi rahimahullah, "Annal murad bihadzal hadits an-nahyu 'anil iktisal fid daim wa in kana katsiran li'alla yuqadhdhiruhu wa qad yuaddi tikraru dzalika ila taghayyurihi." Bahwasanya yang dimaksud dengan hadis ini yaitu hadis tentang larangan mandi di air yang diam meskipun airnya banyak, agar tidak mengotori air tersebut. Dan bisa jadi, kata beliau, kalau terus-menerus dilakukan akan merubah air tersebut. Walaupun Imam Nawawi sendiri berpendapat tidak boleh menggunakan air mustakmal, tapi beliau tidak berdalil dengan hadis ini. Namun pendapat yang kuat, walaupun dia mustakmal, bekas digunakan, maka dia masih bisa mensucikan. Ini yang dikuatkan juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Lima fihi min taqdiril ma' ala ghairihi, la li ajli najasatihi, wala li sayruratihi mustakmalan." Larangan Nabi SAW untuk mandi di air yang diam, air yang tidak mengalir, karena bisa mengotori air tersebut sehingga membuat orang lain tidak
mau menggunakannya atau merasa jijik menggunakannya. Jadi bukan karena air itu telah menjadi najis, bukan pula karena air itu telah menjadi mustakmal, sehingga tidak bisa digunakan untuk taharah. Jadi ini insya Allah pendapat yang kuat. Kesimpulannya, tidak boleh kita mandi, apalagi kencing, di air yang diam, yang tidak mengalir. Tetapi itu tidak bermakna air yang digunakan untuk mandi dalam keadaan dia tidak mengalir, otomatis menjadi najis atau otomatis menjadi mustakmal. Baik. Kemudian juga ada dalil lain yang menguatkan Rasulullah SAW dan para istri beliau mandi dari bejana dalam keadaan mereka sedang junub. Walaupun mereka tidak mencebur ke dalam bejana tersebut, tetapi tentunya ketika mandi dari bejana, sedikit banyak percikan air dari tubuh akan masuk kembali ke bejana. Akan masuk kembali lagi ke bejana. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun." Aku pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana dan kami berdua sedang junub. Maka ini menunjukkan air bekas orang junub itu tidaklah menjadi mustakmal atau tidak pula menjadi najis. Selama dia tidak tercampur najis, lalu merubah salah satu dari sifat air, warnanya atau rasanya atau baunya. Iya. Begitu pula hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Igtasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin. Fa arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayatawadda minhu." Sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dari sebuah bejana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berwudu dari bejana tersebut. Faqalat, "Ya Rasulullah, inni kuntu junuban." Maka seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tadi mandi junub dari bejana tersebut." Jemaah sekalian, ini bisa kita petik faidah bahwa hal yang lumrah ketika kita mandi dari suatu bejana, sedikit banyak air dari tubuh kita, percikannya masuk lagi ke air tersebut atau ke bejana tersebut. Makanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, tadi aku mandi junub dari bejana tersebut." Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal ma'a la yajnub." Sesungguhnya air tersebut tidaklah junub. Artinya jelas air tersebut masih suci lagi mensucikan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakannya untuk berwudu. Dan juga hadis yang masyhur Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal mu'mina la yanjus." Sesungguhnya seorang mukmin tidaklah najis. Jadi bekas orang mukmin tidaklah dihukumi najis, tidak pula dihukumi mustakmal. Mustakmal dalam artian tidak boleh lagi digunakan untuk taharah. Iya. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Nasa'i dan disahihkan oleh sebagian ulama dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasil al-mar'atu bi fadli ar-rajul aw ar-rajul bi fadli al-mar'ah wal yaghtarifa jami'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita mandi dengan air sisa laki-laki atau laki-laki mandi dengan air sisa wanita, tapi hendaklah mereka berdua mandi bersama, maksudnya suami istri. Maka jemaah sekalian, pertama hadis ini dikhilafkan ulama tentang kesahihannya. Namun andai hadis ini sahih, maka larangan mandi di air bekas ini
adalah larangan yang sifatnya pendidikan adab saja, tidak menunjukkan bahwa air tersebut tidak lagi suci serta mensucikan. Karena kalau menunjukkan seperti itu berarti akan bertentangan dengan hadis yang lebih sahih yang telah kita sebutkan tadi, Rasulullah SAW dan istri beliau mandi bersama. Bahkan dalam hadis ini pun dikatakan hendaklah mereka mandi bersama. Dan sudah dimaklumi, tetap saja walaupun mandi bersama akan ada percikan air dari tubuh mereka masuk lagi ke bejana tersebut. Namun itu tetap dibolehkan. Baik, walhamdulillah, kesimpulannya adalah air bekas mandi junub, air yang diam, lalu orang junub itu mencebur ke dalamnya, maka pertama cara seperti itu dilarang, namun tidak otomatis merubah air tersebut menjadi najis, tidak pula menjadi mustakmal, sehingga tidak boleh digunakan untuk bersuci. Cara tersebut dilarang, sekali lagi, bukan karena air tersebut otomatis menjadi najis atau otomatis menjadi mustakmal, tetapi bisa mengotori air tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.